Pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngapain ya? Mau ngasih makan. Nah, sekalian ngetes nih domba atau ternak kita itu seberapa lahap kalau makan silase. Nah, ini akan kita kasih silase teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di palung, ini semua sudah bersih, ludes. Nah, makannya seperti ini teman-teman. Nah, ternak di tempat kita tuh malah lebih seneng yang disilase ya dibandingkan hijauan. Hijauan juga seneng sih, tapi dia lebih seneng yang disilase. Nah, ini penampakan silase umur 9 harian teman-teman. 9 hari mungkin 8-9 hari lah ya. Kita lihat dulu penampilannya. Nah untuk pemberian silase di tempat kita tuh tidak langsung biar banyak itu enggak. Biasanya separuh dulu, separuh porsi. Kemudian nanti kalau sudah habis baru kita kasih lagi teman-teman. Kita kasih lagi. Nah itu dengan seperti itu nanti akan habis. Seperti ini, lihat palungnya. Ini yang saya bilang sisanya itu tidak terlalu banyak. Bisa dikatakan 5% aja mungkin tidak ada teman-teman. Nah, ini sampel silase yang umurnya sekitar 8-9 hari ya. Ini tanpa pelayuan teman-teman, tanpa pelayuan, tanpa dijemur. Nah, kita akan belajar memahami silase. Jadi setiap peternak itu punya cara sendiri-sendiri, punya pendapat sendiri-sendiri. Nah, ini cara saya dan pendapat saya teman-teman. Jadi silase itu di tempat kita pembuatannya tanpa bahan tambahan apapun, tanpa probiotik, tanpa tetes. Loh, itu nanti jadi enggak Mas? Jadi teman-teman, di sini ada bakteri asam laktat. Dia mau dikasih tetes tebu atau enggak, dia tetap akan jadi. Nah, fungsi dari tetes tebu itu adalah mempercepat penyebaran dari bakteri untuk makanan bakterinya. Nah, kalau saya sih enggak perlu pakai itu ya. Karena nanti kenapa pertimbangan saya tidak menggunakan tetes tebu? Pertama nanti kinerjanya itu jadi tambah lebih banyak teman-teman. Karena nanti kita buatnya itu sekali buat itu tidak cuma 1-2 tong 10 tong. Nah di kondisi prima atau maksimal kita buatnya itu sampai 30-40 bahkan sampai 50 tong teman-teman. Jadi bisa kebayang 50 tong kurang 150 liter itu beberapa pickup, 4 pickup, 5 pickupan lah, 6 pickup mungkin sampai 7 pickup. Nah itu untuk nyemprot itu tenaga yang kita butuhkan itu lebih banyak. Dan tentu operasionalnya juga akan lebih banyak teman-teman. Untuk tetes tebu sendiri sebenarnya bisa diganti dengan bahan kering yang kandungan karbohidratnya banyak ya. Misal dedak, kemudian konsentrat kayak gitu, itu bisa buat makanan dari bakteri. Tapi saya sendiri tidak perlu. Nah ini hasilnya seperti ini teman-teman. Ini tanpa pelayuan. Ini mau odot Pak Cong, itu mau dilayukan enggak, mau dilayukan 2 hari. Kalau hasil cacahnya itu terlalu lembut ya resiko gagalnya tinggi. Kuncinya adalah di tong sama mesin cacah seperti ini. Hasil cacahnya tidak terlalu lembut seperti ini. Airnya itu yang keluar tidak terlalu banyak. Memang kadar airnya ini tetap lebih teman-teman dari 30%. Wes toh, kita mau ternak itu tidak usah terlalu banyak teori. Kadar air harus 25%, 30%. Wes, kita mau ngira-ngira mau nambahin bahan kering dan ini itu malah terlalu ribet. Wes pokoknya praktek, teman-teman jadi ternak seneng, ternak gemuk, ternak sehat. Nah, itu wes berhasil. Nah, menurut saya seperti itu teman-teman. Kalau kita terlalu banyak teori ini harus sekian persen, wah mumet wes toh. Wes toh. Nah saya kayak gitu teman-teman. Ya memang dibilang kolot ya monggo kolot, tapi saya ternak itu berdasarkan pengalaman teman-teman. Harus mengalami dulu baru kita tahu. Kita tetap belajar dari pengalaman orang lain, tapi enggak mungkin harus dimodifikasi lah. ATM, amati tiru modifikasi, biar hasilnya lebih cepat, lebih ngirit, operasional lebih hemat. Enggak melulu harus sekian. Kebanyakan teori malah mumet wes toh. Yakin kalau nggak percaya monggo dipraktekkan. Nah, ini silase buatan kita ya, tanpa pelayuan, kemudian warnanya masih cenderung hijau kekuningan. Baunya harum teman-teman.
Jadi kalau ada pertanyaan, Mas, silase ini sejak pembuatan dikasihkan ke ternak itu berapa hari? Nah, saya ini fungsinya silase adalah mengawetkan hijauan biar tidak kuning, biar tidak busuk. Jadi paling sekitar 5 hari sejak pembuatan itu. Kalau stok pakan sudah habis ya udah tak kasih. Memang tujuan dari silase ini adalah untuk mengawetkan pakan, teman-teman. Jadi kalau pakannya habis ya kasihkan aja. Karena ini memang tujuannya untuk buat pakan ternak gitu loh. Jadi kalau untuk meningkatkan nutrisi, mau difermentasi silase, kenaikan nutrisinya juga tidak terlalu tinggi banget, tidak signifikan. Kalau ada yang bilang sampai kenaikannya sekian persen banyak, itu ngapusi teman-teman. Dia naik itu silase mau fermentasi itu karena ada penambahan bahan, misal bekatul, konsentrat, pola, dan lain-lain. Itu otomatis kan kenaikan nutrisi, kenaikan itu. Tapi kalau bahannya ini ya nutrisi ini acak sekian. Cuma nanti yang silase ini yang rada berkurang adalah, menurut saya adalah vitaminnya, karena hijaunya sudah berkurang. Maka dari itu kita perlu penambahan namanya premix, teman-teman. Nah, apakah aman, Mas, setiap hari dikasih silase? Aman selama ada pakan tambahan. Kalau tidak ada pakan tambahan, ternaknya rusak, teman-teman. Istilahnya nak uang mang sego terus setiap hari, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, dan seterusnya mang sego terus. Apa yang akan terjadi? Pasti malnutrisi. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, ini silase dari Pak Cong. Jadi ingat ya, poin saya selalu bilang poin penting dalam pembuatan silase itu adalah medianya tong, tinjak padat-padat, kemudian mesin choppernya, teman-teman. Jika teman-teman beranggapan mesin chopper yang hasilnya halus banget itu selalu baik, enggak selalu seperti itu. Kadang kalau terlalu halus itu dilemanya dia motongnya terlalu pendek. Nah, nanti airnya keluarnya lebih banyak. Mau disilase, nah ini kan dipegang kayak gini aja tetap tidak basah. Ini sudah masuk menurut saya. Nah, sebenarnya ini cenderung basah, tapi kalau dipegang gini nggak basah, teman-teman. Ini mau gini ini. Nah, ini juga nggak basah. Ini keluar karena airnya keluarnya tidak begitu banyak. Beda dengan yang modalnya potongannya itu lembut banget. Nah, itu buat saya sendiri kurang cocok. Tapi untuk diberikan langsung itu enggak masalah. Tapi untuk disilase maupun fermentasi dia akan sangat boros bahan kering. Kalau nggak ditambahin bahan kering ya wes iku. Kemudian mesin cacah yang hasil ada pemukulnya itu hammer. Jadi anggapan, karena saya dulu juga pernah beli mesin cacah yang ada hammernya atau multifungsi, itu untuk hasilnya juga kurang maksimal, teman-teman. Jadi kalau dipukul-pukul itu tadinya besem, ternak juga kurang doyan ketika disilase maupun fermentasi, itu kurang anu. Tapi kalau masih ini cuma pemotong aja sih tidak masalah. Tapi kalau ada pemukulnya itu loh yang rentan. Nah, menurut saya sih seperti itu dan secara pengalaman saya. Nah, ini ya teman-teman. Oke, kita kasihkan ke ternak. Ini kok ngobrol nama terus. Nah, kita akan lihat ternak ini seberapa doyan sih makan silase. Nah, ya Mbak. Nah. Nah, ini teman-teman, ternaknya lahap. Nah, ini buat rebutan ini. Nah, ini ya video ternak kita makan silase. Nah, pagi makan silase, kadang ya tetap tak kasih hijauan, teman-teman. Silase tak emat-emat, tak irit-irit. Jika suatu saat tidak bisa ngarit, jika suatu saat repot lah silasenya baru keluar. Tapi tetap pagi makan silase karena rutinitas pagi itu kita harus bersihin kotorannya itu kita bersihkan. Nah, kayak gitu. Jadi banyak aktivitasnya. Oke, teman-teman, gitu aja. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga edukasi berdasarkan pengalaman saya ini bisa bermanfaat, bisa jadi jariah buat saya. Maju terus peternak Indonesia, salam jarang ngarit.